Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Sela di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak 14 Maret 2021. Adik-adik akan mengajak kita untuk berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik, marilah kita menyanyi Kidung Ceria 214, Yesus memanggil, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Adik-adik, mari kita sampai dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami boleh mengikuti ibadah IMPA pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan menyertai ibadah IMPA agar boleh terlaksana dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terdapat dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97 hingga ayatnya ke-104. Kita akan membaca Mazmur secara tradisi membaca Mazmur. Betapa kucintai Tauratmu, Aku
Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Demikian pembacaan Mazmur. Jadi dipersilakan duduk. Kita menyanyi Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Esra pasal 7, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Jika adik-adik sudah menemukan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau menjaga kami, menjaga hati kami Tuhan, memberikan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti, memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak silakan berdiri. Kita akan membaca secara bergantian dari kitab Esra pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Di bawah judul Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, Bin Salum, bin Zadok, bin Ahikam, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Muki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginnya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab
dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Adik-adik silakan duduk kembali. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat ini gambar siapa ya? Yang kita baca tadi, kira-kira gambar siapa adik-adik? Iya, Bapak Esra ya adik-adik ya. Nah, Bapak Esra ini adalah seorang imam adik-adik ya. Dia diutus Tuhan dari pembuangan di Babel menuju ke Yerusalem. Nah, Bapak Esra ini dia sangat mengerti, memahami tentang Taurat Tuhan. Nah, tapi dia itu sangat menguasai tentang Taurat Tuhan itu dia tidak untuk dirinya sendiri adik-adik ya, tetapi dia membagikannya kepada bangsa Israel ya adik-adik ya, pada umat Tuhan. Nah, jadi apa yang diketahui oleh Bapak Esra tentang Taurat Tuhan itu juga diberikannya kepada umat Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sehingga umat Tuhan ini akhirnya semakin dekat kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan kita ini kita diajarkan bahwa firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau kita sehari-hari makan ya adik-adik pasti makan ya setiap hari ya. Iya, satu hari kira-kira makannya berapa kali? 3 kali ya, sarapan, makan siang, sama makan malam. Terus nanti pasti ada snack-snack lagi ya adik-adik ya. Nah, itu namanya makanan untuk pertumbuhan apa? Iya, jasmani kita adik-adik ya. Untuk supaya kita bertumbuh menjadi lebih tinggi, lebih besar ya adik-adik ya. Untuk pertumbuhan badan kita supaya menjadi sehat. Nah, jadi yang kita konsumsi, yang kita makan setiap hari itu namanya makanan jasmani adik-adik. Nah, sedangkan firman Tuhan itu adalah makanan rohani ya adik-adik. Jadi makanan rohani maksudnya adalah untuk pertumbuhan iman kita adik-adik ya, untuk kedekatan kita kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, kalau setiap hari untuk makanan jasmani aja kita butuh makan berapa kali tadi? 3 kali sehari. Nah, berarti untuk pertumbuhan iman kira-kira kita perlu juga tidak makanan rohani? Perlu ya adik-adik ya. Jadi setiap hari kita harus apa? Untuk pertumbuhan rohani kita, untuk makanan rohani kita menurut adik-adik. Iya, kita harus membaca firman Tuhan ya adik-adik ya. Selain itu apa lagi? Iya, kita bisa berdoa, melakukan firman Tuhan. Nah, semuanya itu untuk pertumbuhan rohani kita adik-adik ya, supaya kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa melakukan setiap firman yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Ayo angkat tangannya. Wah, hebat ya adik-adik ya. Nah, selain itu apa lagi yang adik-adik lakukan? Yang berdoa setiap mau makan, bangun tidur. Iya, hebat ya. Nah, jadi semua itu kita mulai dari hal-hal yang kecil ya adik-adik ya. Nah, seperti Bapak Esra, dia memberitakan apa yang dia ketahui tentang Taurat Tuhan. Nah, yang bisa adik-adik lakukan gimana caranya untuk memberitakan firman Tuhan?
Apakah harus seperti kakak di sini menjadi pelayan firman, baru memberitakan firman Tuhan atau gimana? Iya, jadi adik-adik bisa melakukan dari hal-hal yang kecil adik-adik ya. Memberitakan firman Tuhan itu seperti apa kira-kira? Misal nih, bangun tidur adik-adik berdoa, mengucap syukur ya adik-adik kepada Tuhan. Terus adik-adik bisa melakukan hal-hal yang baik. Misalnya ada temannya yang nakal, mengganggu temannya, adik-adik bisa kasih tahu, hei jangan seperti itu kan tidak baik, baiknya seperti ini. Nah, kemudian misalnya ada temannya yang adik-adik lihat mau mencontek misalnya pas ulangan gitu. Nah, adik-adik bisa ingatkan, adik-adik ya bisa ingatkan. Nah, terus apa lagi kira-kira? Iya, misalnya mau tidur malam atau sore-sore atau siang hari, adik-adik bisa membaca firman Tuhan. Kenapa kita membaca firman Tuhan? Supaya kita lebih memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil-kecil, yang belum bisa membaca atau yang belum mengerti maksud Tuhan, bisa didampingi sama orang tuanya ya adik-adik ya, sehingga orang tuanya bisa menjelaskan apa sih maksud firman Tuhan ini. Nah, untuk adik-adik yang sudah mulai besar, anak kelas tanggung, bisa membaca sendiri. Nah, tapi kalau misalnya belum mengerti, bisa juga minta bantuan orang tua ya adik-adik ya. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita hari lepas hari, jadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan adik-adik ya. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus ya adik ya. Caranya gimana? Seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, kita berdoa, membaca firman Tuhan ya adik-adik ya, melakukan kehendak Tuhan yang baik. Nah, semua itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita dekat kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, jadi kita dekat kepada Tuhan itu bukan hanya pada saat kita susah saja ya, tetapi pada saat kita bersuka cita, kita juga harus dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang ini ada gambar di sini. Nih, ada beberapa gambar ya di sini. Nah, sekarang adik-adik pilih kira-kira dari gambar-gambar ini mana ya sikap yang mencerminkan ajaran firman Tuhan. Ayo, yang mana aja? Iya, ada membaca Alkitab, terus berdoa, kemudian ada apa lagi? Berbagi ya adik-adik ya, dan memuji Tuhan ya. Nah, terus ada lagi tuh gambar apa itu ya? Orang sedang bertengkar. Kira-kira itu mencerminkan ajaran firman Tuhan atau tidak ya? Tidak ya adik-adik ya, ada yang jambak-jambakan. Nah, kira-kira kalau adik-adik melihat hal yang seperti itu, apa yang adik-adik lakukan? Apakah malah misalnya ada teman yang berkelahi, ayo hajar gitu, atau gimana? Atau dilerai? Iya, jadi harus dilerai adik-adik ya. Itu dengan kita melerai teman-teman kita yang sedang berkelahi atau bertengkar, itu kita sudah memberitakan firman Tuhan secara tidak langsung di dalam kehidupan kita, dan orang-orang bisa melihat, oh ternyata anak Tuhan itu seperti ini ya. Dia selalu melakukan hal yang baik, selalu berbuat baik, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah adik-adik, demikian cerita kakak. Semoga adik-adik semua boleh menjadi pemberita firman di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Oh iya, satu lagi kakak mau ingatkan juga, kan ada orang tua ya yang mendampingi adik-adik pada saat IMPA ini. Nah, minta tolong kepada orang tua, kiranya orang tua bisa menopang adik-adik, menolong adik-adik dalam pertumbuhan imannya selama masa pandemi ini ya. Karena kan kita sudah tidak IMPA di gereja. Nah, orang tua boleh mengingatkan atau menolong anak-anak supaya bisa selalu mengikuti ibadah, dan bukan hanya ibadah IMPA ya, tetapi ibadah keluarga juga. Jadi kita bisa sama-sama bersekutu
walaupun hanya dari rumah masing-masing, tetapi dengan persekutuan yang rutin, kita harapkan pertumbuhan iman adik-adik bisa bertumbuh dengan baik dengan pertolongan orang tua dan pertolongan Tuhan. Oke, demikian cerita kakak. Terpujilah Kristus, amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 140. Kita nyanyikan 2 kali, firman-Mu pelita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang selalu rajin membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh menolong dan menopang kami di dalam melakukan hal tersebut. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik klien kami Tuhan. Mereka sudah selesai mengikuti PTS, dan biarlah apa yang sudah mereka capai boleh mereka pertanggungjawabkan Tuhan, dan biarlah mereka boleh selalu semangat dan rajin belajar walaupun mereka belajar secara online Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus mau selalu menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka di dalam menjalankan setiap aktivitas mereka di rumah. Dan kiranya Tuhan Yesus juga mau menolong mereka Tuhan, biarlah mereka boleh dimampukan dan boleh mengerti apa yang mereka pelajari di rumah secara online. Tentunya dengan bantuan dan pertolongan dari Tuhan dan orang tua. Kami juga mau berdoa buat orang tua, adik-adik klien kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kesabaran, kesehatan, kekuatan di dalam mendampingi adik-adik kami Tuhan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus mau memampukan mereka, memberikan kesabaran dan semangat juga di dalam mendampingi adik-adik klien kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua adik-adik klien kami di dalam pekerjaan mereka hari lepas hari, di dalam pekerjaan baik yang di kantor maupun di rumah. Kiranya Tuhan Yesus mau
menyertai mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Maranatha, khususnya GPIB Maranatha Tanjung Sawar Tuhan, di dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para presbiter, para pelayan, para pengurus peltat, dan para pengurus komisi-komisi yang ada di gereja Tuhan. Biarlah mereka semua boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab dan dengan pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah mereka semua boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka juga dengan tuntunan dan dari tangan pengasihan Tuhan. Pada saat ini pemerintah kami sedang menggalakkan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia Tuhan. Sekarang sedang berjalan vaksinasi tahap 2. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong, memberkati. Biarlah seluruh proses vaksinasi boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah orang-orang yang divaksin Tuhan boleh tetap sehat. Dan biarlah dengan vaksin ini penyebaran virus corona juga boleh tertanggulangi Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut Tuhan. Kami yang memang harus ambil bagian, biarlah kami juga dapat menopang program pemerintah tersebut. Dan biarlah melalui vaksin ini Tuhan, penyebaran coronavirus yang ada di Tanjung Selor boleh melandai Tuhan dan semakin berkurang, dan kami semua boleh selalu disehatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati mereka, mau mengurapi mereka, dan biarlah kakak-kakak lain boleh selalu senantiasa setia melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami juga mau berdoa buat kakak-kakak multimedia dan organis yang selalu mendampingi kami selama rekaman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Biarlah apa yang sudah mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Kakak ingatkan sekali lagi bahwa persembahan adik-adik digabungkan dengan persembahan orang tua dalam ibadah minggu. Kita dengarkan nas persembahan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar, bait yang pertama hingga bait yang kedua.
membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami yang terhenti-hentinya. Tuhan, pada hari ini kami mau membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Tuhan, kiranya biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami bawakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 292, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan. Dan biarlah kasih Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus